Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana kisah percintaanmu hari ini tanggal 3 November 2023. Boleh kalian fokuskan pada seseorang, entah ini pasangan, mantan, atau PDKT-an kalian ya, yang ingin kalian ketahui kelanjutan kisah cintamu dengan dia seperti apa. Oke. Embrace your emotion, allow your feelings to surface and be accept. Oke. Aku lihat di sini, ini bisa pembacaan terbolak-balik ya. Bisa ini ternyata pembacaannya tentang kamu atau tentang dia. Nah, di sini ada seseorang yang menutupi perasaan dia terhadap pasangannya atau terhadap dia yang lagi kamu fokuskan. Mungkin di sini kamu yang sedang menutupi perasaan kamu. Sebenarnya kamu masih sayang dia, sebenarnya kamu masih cinta dia, tapi kamu tutup-tutupi dari dia. Kamu tidak mengakui bahwa kamu masih sayang dia. Kamu menunjukkan bahwa sifatmu sudah tidak tertarik lagi dengan dia. Kamu acuh sama dia kayak gitu ya. Makanya di sini keluarnya adalah embrace your emotion ya. Jadi cobalah untuk merangkul emosimu dan biarkan perasaanmu itu muncul, dan agar dia tahu bahwa memang kamu itu serius, bahwa kamu itu memang juga masih cinta sama dia, seperti itu. Entah kenapa kamu menutupi perasaanmu ya. Oke, kita lihat dari tarotnya, kenapa kamu menutupi perasaan kamu terhadap dia. Ini bisa jadi suatu kesalahpahaman loh ya. Hati-hati kalau misalkan kamu memang masih cinta sama dia tapi kamu tidak menunjukkannya, bisa-bisa dia pergi loh. Hati-hati. Oke, kita lihat dulu ceritanya. Oh ya. The Hierophant ya. Kartu pertama di The Hierophant adalah kartu dimana nampaknya situasi kalian ini memang lagi nggak baik-baik aja, atau kalaupun sebenarnya baik-baik aja tapi ada sesuatu di dalam dirimu yang tidak ingin terlihat gitu ya. Jadi mungkin terlihat baik-baik saja tapi sebenarnya tidak ya. Jadi ada sebenarnya yang kamu tutupi dari dia, kemudian entah ini sebuah keraguan, entah ini sebuah balas dendam, entah ini sebuah kekecewaan ya. Tapi kalau di Hierophant ini berarti kamu itu ada niat untuk entah ini mengakhiri hubungan atau kamu ingin pergi dari dia. Tapi karena ini di Hierophant, berarti apa yang kamu akan lakukan untuk perpisahan ini nampaknya itu akan tidak terjadi ya. Karena ini akan kartu di Hierophant itu berarti penyatuan kembali, akan adanya penyatuan kembali antara kamu dengan dia. Oke, mungkin kamu dan dia baru penyatuan, baru datang lagi dianya ke kamu. Terus kamu mulai curiga dengan dia. Kenapa nih? Atau kamu mulai merasa ragu nih. Dia kenapa nih kok datang lagi? Mau buat apa lagi nih? Apakah dia akan melakukan hal yang sama, pergi dan datang sesuka hati lagi? Ya, karena ini kan ada Six of Cups ya. Jadi ini aku rasa mantan atau orang yang pernah dekat dengan kamu dulu atau pernah PDKT-an sama kamu dulu, terus dia pergi begitu aja. Nah, terus dia datang lagi ya. Jadi aku rasa kamu mulai curiga, kamu heran nih kenapa nih. Jadi kamu kayak gambling, kayak ragu, kayak takut kamu akan terluka lagi dengan dia. Oke, karena ini The Hierophant ya. Ini artinya ada kuasa semesta ya, ada kuasa Tuhan di sini mempersatukan kalian kembali. Ya, ini memang rencana Tuhan gitu. Ini rencana semesta untuk mempersatukan kembali. Memang harus terjadi ya, dan ini dengan orang lamamu, bisa mantan, bisa teman sekolah, bisa orang yang kemarin pernah PDKT-an sama kamu ya, orang yang sedang kamu pikirkan sekarang. Kenapa dia datang lagi? Karena di sini ternyata dia masih tertarik sama kamu, dia masih sayang sama kamu, dia selalu kepikiran dengan kamu. Bahkan ketika kalian jauh kemarin ya, atau ketika kalian kemarin itu berpisah, tidak ada komunikasi, tidak ada pertemuan, dia selalu kepikiran kamu. Hatinya tidak tenang, pikirannya tidak tenang, selalu tertuju pada kamu. Bahkan sampai
mengganggu kehidupan sehari-hari dia, mengganggu pekerjaan dia. Padahal itu bukan suatu tindakan dari kamu yang bagaimana-bagaimana, tidak, tapi memang itu alamiah terjadi karena memang orang ini masih penasaran, masih tertarik sama kamu. Ya, jadi Six of Cups itu menunjukkan adanya union atau rekonsiliasi kembali, ya. Jadi ini udah ada di Hierophant, kemudian ditambah lagi dengan Six of Cup, ya. Jadi kamu mulai ragu, kamu bingung dengan orang ini, makanya kamu kayak tidak mau menunjukkan bahwa kamu itu masih punya perasaan ke dia. Kamu tidak menunjukkan perasaan kamu bahwa kamu juga masih sayang, masih tertarik sama dia, seperti itu, ya. Entah apa yang dilakukan orang ini, ya, tapi aku lihat niat kamu untuk berpisah dengan dia itu nampaknya sulit untuk terjadi, ya, karena di sini pun akan diperkuat dengan Wheel of Fortune. Wheel of Fortune itu menandakan bahwa ini kartu takdir, ya, kartu takdir. Berarti memang kamu ditakdirkan untuk kembali bersama dia, untuk bisa menjalin hubungan lagi dengan dia. Wheel of Fortune itu kalau misalkan kalian adalah pasangan, ya, maksudnya itu pasangan bukan berarti kalian udah ada perkataan suami istri gitu ya, atau ada pengesahan suami istri, ada perkataan pacaran gitu, enggak juga. Kalau misalkan secara batin pun kalian selalu terkoneksi dan memang kalian ditakdirkan memang sebagai pasangan, aku sebut itu sebagai pasangan, ya. Jadi kalau kalian ini ada pasangan, itu mau sekuat apapun kamu mencoba untuk berpisah dengan dia, itu tidak akan terjadi. Ini akan selalu dikembalikan lagi. Kalaupun kalian ternyata berpisah lagi, atau misalkan hilang kontak atau tidak ada komunikasi, ini akan didatangkan lagi. Jadi walaupun kalian putus, pasti akan datang lagi. Putus pasti datang lagi. Nah, seperti itu ya. Coba kalian pikir-pikir yang terakhir ya. Mungkin kok sama orang ini datang pergi. Karena ini ada Wheel of Fortune, kemudian di sini ada di Hierophant. Ya, ini kuat banget. Jadi energinya memang selalu tertarik untuk pergi, datang lagi dan datang lagi, kayak gitu, ya. Nah, mungkin karena kamu gambling, ya, karena kamu bingung kenapa nih orang kok datang terus, entah kalian punya masalah, entah apa, atau dia yang punya masalah, tiba-tiba dia pergi lagi, nanti datang lagi, pergi lagi. Akhirnya seolah-olah kamu merasa dipermainkan, seolah-olah orang ini nggak serius, cuman mau memanfaatkan kamu doang. Kamu cuman hanya sebagai persinggahan rasa kesepian dia doang, kayak gitu ya. Kamu akhirnya sakit hati, kamu merasa direndahkan, kamu merasa kayak kayak tidak dihargai gitu ya. Ketika dia datang lagi terakhir kali ini, kamu merasa kayak tidak perlu lagi untuk berharap sama dia, kayak gitu ya. Kamu merasa kayak tidak perlu lagi kamu memberikan perhatian lagi ke dia, kayak gitu. Walaupun aku lihat di sini kamu pun sebenarnya masih tertarik sama dia, masih sayang sama dia, masih suka sama dia, gitu ya. Walaupun kamu di sini menutup-nutupi perasaan itu, tapi ini udah jelas banget di Hierophant, kemudian Six of Cups, kemudian Wheel of Fortune, ya. Dan ini pun kartunya kamu harus cobalah untuk terbuka dengan perasaanmu, maka hubungan ini bisa terjalin dengan baik, gitu ya. Oke, Knight of Wands. Nampaknya memang orang ini tuh emang impulsif ya, tapi aku lihat serius loh dia datang ini, ya, serius. Dia ini datang lagi itu serius, bahkan dengan kepercayaan diri tinggi. Coba kamu lihat yang terakhir ya, dia datang seperti apa sifatnya, kayak nggak punya masalah sama kamu, kayak dia tidak merasa bersalah, kayak dia punya kepercayaan diri lagi bakalan kamu terima, karena dia merasa bahwa kamu itu masih sayang sama dia. Dia itu tahu bahwa kamu itu masih cinta sama dia, seperti itu ya. Apalagi kalau di sini kamu belum punya pasangan lain, kayak gitu ya. Jadi makin memperkuat kepercayaan diri dia bahwa kamu memang masih menunggu dia, kamu masih mengharapkan dia kembali, seperti itu. Jadi makanya orang ini impulsif ya, memang masih impulsif. Orang ini datang lagi ke kamu, jadi hati-hati. Terkadang orang ini pun kalau misalkan dia lelah, kalau misalkan pun dia ada masalah,
atau hubungan ini tuh kayak berat, atau hubungan ini tuh kayak stuck gitu ya. Orang ini mengikuti sesuai alur dari keinginan dia. Jadi kalau perasaan dia nggak nyaman sama kamu, ya udah tiba-tiba wing ngilang. Seperti itu ya. Tiba-tiba tidak ada komunikasi, tiba-tiba dia pergi begitu aja. Nah itu ya, impulsif, hati-hati. Jadi memang nampaknya kamu ngejalin hubungan dengan orang ini pun itu terjalinnya itu memang kenal udah lama, tapi terjalinnya itu mungkin menjalin hubungan cuman sebentar-sebentar, taunya putus, bentar lagi putus, bentar lagi putus. Nah kayak gitu, nyambung putus nyambung, tapi sebentar, paling lama mungkin sebulan, paling lama seperti itu ya, bisa lebih bisa kurang lah ya. Nah seperti itu. Tapi aku lihat kalau Knight of Wands, memang ada kepercayaan diri dia, ada niatan dia ingin serius sama kamu. Dan aku lihat juga memang orang ini tuh menarik ya, entah dia ini ganteng. Kalau misalkan dia nggak ganteng, ya mungkin dia punya suatu sifat atau kebiasaan yang membuat orang merasa menarik melihat dia, atau merasa tertarik gitu ya dengan tindakan dia atau sifat dia, atau kebiasaan dia, perilaku dia, apapun itu. Pokoknya orang ini ngerasa orang ini tuh memang menarik banyak orang ya, menarik perhatian banyak orang. Orang ini juga orang yang sebenarnya kuat ya, mungkin dia punya banyak masalah, tapi dia berani untuk dan kuat untuk menghadapi masalah-masalahnya itu. Seberat apapun ya tetap dia akan jalani, dia tidak akan lari. Cuman aku lihat ya itu memang dia orangnya impulsif ya, jadi hati-hati. Dia kalau orang impulsif itu biasanya dia tidak mau mengambil resiko ya, orang ini tidak mau mengambil resiko seperti itu. Dan aku juga di sini lihat ketika dia datang, sebenarnya dia tidak takut tentang apapun, bahkan dengan siapapun. Dia akan berjuang untuk memiliki kamu, ya. Tapi itu tadi, hati-hati, dia masih impulsif. Jadi dia akan bertindak sesuai dengan pikiran dia. Kalau misalkan di sini kalian beda pemikiran dan dia lelah untuk meyakinkan kamu, dia akan diam. Dia akan tidak mau beradu argumen dengan kamu. Nah itu contoh salah satu impulsifnya ya, karena dia sudah pemikiran dia dengan kamu sudah berbeda. Nah kayak gitu ya. Tapi sebenarnya pun ya, ketika dia datang lagi pun sebenarnya kamu bahagia sih, kamu senang juga gitu ya. Dan orang ini sebenarnya juga mengasyikan, membuat kamu bisa dibilang membuat kamu merasa terhibur lah dari kepenatan kehidupanmu yang lelah, dengan pekerjaanmu yang lelah. Ketika kamu chat dengan dia atau berbicara dengan dia atau bahkan bertemu dengan dia, itu kamu ya hilang gitu ya rasa penat dalam hidupmu ya, akibat dari kerja atau keseharianmu seperti itu. Dan orang ini memang sulit untuk bisa menjalin hubungan jangka panjang. Hati-hati ya, jadi kamu harus pikirkan baik-baik dengan orang ini. Oke, tapi tenang aja. Aku lihat untuk kali ini dia siap kok untuk mengambil resiko ya, walaupun memang impulsif ya. Kalau impulsif itu kan aku bilang tadi dia biasanya takut untuk mengambil resiko. Tapi untuk kali ini aku lihat memang dia siap mengambil resiko. Cuman kita tidak tahu lagi ya ke depannya, karena hati orang itu bisa berubah-ubah ya. Mungkin di awal dia dengan semangat, karena masih semangat, makanya dia masih berani untuk mengambil resiko. Tapi tidak tahu di kemudian hari entah dia akan seperti apa ya, karena di sini masih kuat banget energinya impulsif, jadi sesuai dengan pemikiran dan kenyamanan hati dia ya. Oke, Ace of Cup. Dan nampaknya orang ini tahu ya bahwa kamu itu sedang memendam atau menekan perasaan kamu terhadap dia ya. Kenapa? Karena di sini kamu pernah merasa sulit pernah menjalin hubungan dengan dia, tapi kamu pernah merasa dirugikan oleh dia gitu ya. Entah apa yang dia lakukan ke kamu sehingganya kamu sampai setrauma ini, sesakit hati ini, sehingganya kamu kayak sulit untuk mengutarakan bahwa kamu masih sayang sama dia. Dan aku lihat juga kamu juga belum bisa untuk menjalin hubungan dengan orang baru ya. Entah kamu memang tidak mau membuka hati atau kamu memang tidak mau mencari gitu ya. Dan bisa jadi juga kamu ini punya standar pasangan itu yang tinggi
ya, standar pasangan yang ingin kamu itu pengen punya pasangan yang standarnya tinggi ya, entah dari segi apa, finansial atau secara fisik atau dari keluarga ya, punya bibit bebet bobot seperti itulah. Nah, kalau seperti ini hati-hati ya, jangan-jangan nanti kamu loh yang menjadi apa namanya nih, awal mula hubungan ini bisa kacau ya, karena kamu itu tadi tidak menunjukkan perasaanmu ya, karena ini ada Ace of Cup-nya reverse ya, jadi koneksi kamu bisa terganggu, dan kalian tidak akan menemukan solusi dari masalah apa yang baik yang pernah terjadi, yang sekarang terjadi, atau yang akan terjadi seperti itu ya, karena di sini jadi terlihat tidak ada keseriusan gitu loh, jadinya kayak dia mau serius tapi kalau kamunya kayak masih mempermainkan dia, atau kamu masih sakit hati sama dia, kamu ya ada perasaan yang terpendam tidak kamu utarakan, dia akan bingung juga harus bagaimana dengan kamu seperti itu. Akhirnya nanti kamu loh yang menjadi titik masalahnya di sini. Jadi kamulah yang akan memulai masalahnya di sini. Jadi hati-hati ya. Bahkan bisa kamu kehilangan dia lagi. Maksudnya ya bisa putus lagi. Capek nggak sih ngejalinin hubungan yang putus nyambung kayak gini ya? Cobalah ya, karena di sini masih kuat The Hierophant dengan Wheel of Fortune. Jadi walaupun kalian putus ya nanti didatengin lagi, putus nanti datengin lagi, capek kan? Jadi sebaiknya yakinkan pada hatimu kalau memang kamu masih sayang sama dia, kalau kamu masih cinta sama dia, tunjukkan perasaanmu, tunjukkanlah perhatianmu, tunjukkanlah bahwa kamu memang ingin merangkul dia, dalam keadaan apapun dia. Cobalah untuk tunjukkan kalau memang kamu masih sayang sama dia gitu loh. Dan aku lihat di sini dia pun nggak bisa bertindak ceroboh karena di sini ada The Hangman Reverse ya. Oke, memang aku lihat The Hangman Reverse ini berarti kan dia ingin melakukan suatu tindakan ke kamu. Apa yang selama ini itu udah dia pikir-pikirkan gitu ya, tapi nggak dia lakukan. Nah kali ini tuh dia sebenarnya pengen untuk melakukannya, cuman gambling karena kamu tidak menunjukkan perasaan kamu. Dia harus bersikap seperti apa, sedangkan dia pengen keinginan dia adalah mensukseskan hubungan dia dengan kamu gitu ya, sedangkan kamu kayak iya kayak enggak, kayak iya kayak enggak, kayak gitu loh. Jadi dia pun bingung. Jujur di sini The Hangman dia pengen untuk segera melakukan tindakan serius sama kamu. Apapun itu, entah itu misal kalau kalian ini baru kemarin PDKT-an ya mungkin dia ingin mengajak kamu pacaran. Kalau kalian udah pacaran ya mungkin ingin melamarmu, seperti itu. Cuman ketika kamu tidak menunjukkan perasaanmu, jadinya dia juga bingung, apakah kamu masih sayang sama aku, apa cuman aku doang yang ngerasa aku masih sayang sama kamu, kayak gitu loh. Jadi dia bingung harus bertindak seperti apa terhadap kamu ketika dia mau serius, tapi kan dia nggak tahu kamu masih mau serius sama dia atau enggak, kayak gitu ya. Makanya di sini cobalah untuk utarakanlah ya, bukalah hatimu, cobalah untuk apa tuh namanya tadi membiarkan perasaanmu muncul ke permukaan ya, agar ini bisa diterima gitu ya, agar dia bisa agar dia bisa melakukan tindakan yang tepat, yang sesuai gitu. Dia akan bertindak sesuai dengan apa yang kamu mau gitu ya, dan akan dia sesuaikan ya. Kalau misalkan kamu misal gini, kamu jujur nih, iya aku masih sayang sama kamu, cuman aku ragu sama kamu ketika kamu berulang kali, misalkan selingkuh nih, berulang kali kamu selingkuh, akhirnya kita putus, akhirnya kita berpisah, nanti nggak lama kamu datang lagi, aku capek gitu ya. It's okay, kamu bicarakan itu, pasti nanti dia akan mendapatkan mencarikan solusi gimana baiknya di antara kalian ya, kayak gitu. Cuman aku lihat memang terkadang orang ini juga kan ini ya, karena impulsif ya, terkadang orang ini suka bercanda ya, oke. Tapi kamu harus bisa lihat kadang bercandanya dia itu ternyata serius loh gitu, karena orangnya ini kan cukup mengasihkan sebenarnya ya, dan orangnya cukup berani.
Jadi mungkin cara dia untuk berbicara itu kayak bercanda tapi sebenarnya dia serius gitu ya. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius. Energi paling kuat di sini ada Hierophant itu Taurus ya. Oke, itu aja. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa kok resonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka pembacaan ini memang untuk kalian. Berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.